Malam teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita malam horor. Di video sebelumnya teman-teman, kebanyakan yang kita bahas itu adalah video tentang serial killer atau serial pembunuhan. Tapi di video kali ini, Leslie akan lebih membahas untuk legenda hantu yang berasal dari Jepang, Koisuke Onna, atau kalau dalam arti Indonesia adalah wanita bermulut sobek teman-teman. Mungkin dari sini ada beberapa teman-teman yang tahu tentang legenda atau cerita dari hantu ini. Tapi di video kali ini Leslie juga akan menjelaskannya kembali beberapa mitos-mitos yang dipercaya orang Jepang bahwa hantu ini beneran ada teman-teman. Bisa dibilang penduduk Jepang itu percaya bahwa wanita bermulut sobek ini adalah seekor siluman teman-teman, atau seorang siluman. Kalau dari secara visinya teman-teman pasti sudah tahu dong bahwa wanita ini memiliki penampilan yang cukup mengerikan, di mana di bagian pipinya itu terdapat sobekan yang cukup parah. Menurut cerita yang berkembang teman-teman, wanita bermulut sobek ini akan menemui orang-orang yang tidak dia kenali. Habis dia menemuinya, dia akan bertanya kepada orang tersebut dan bertanya apakah dirinya cantik. Jika orang tersebut ketakutan melihat dirinya atau menjawab tidak, maka hantu bermulut sobek ini akan langsung membunuh orang tersebut. Bahkan pada akhir tahun 1970-an teman-teman, saking terkenalnya mitos ini, saking percayanya penduduk Jepang terhadap legenda ini, beberapa sekolah sempat menyarankan agar muridnya itu pulang secara berkelompok atau ditemani oleh orang dewasa dan guru-guru tersebut. Hantu bermulut sobek ini teman-teman ternyata ada diangkat juga menjadikan sebuah film, di mana film ini disutradari oleh Koji Shiraishi yang pada tahun 2007. Dalam film hantu tersebut digambarkan hantu bermulut sobek ini sosok yang cukup mengerikan dan membawa satu senjata yang dimana dia selalu membawa gunting besar. Dalam legenda kuno teman-teman, ada asal-usul kenapa hantu bermulut sobek ini bisa ada, dimana pada zaman Heian atau pada saat itu masih zaman samurai teman-teman, hantu bermulut sobek ini adalah seorang gadis yang cantik dan istri dari seorang samurai. Namun, dia sering sombong atas kecantikannya dan sering main di belakang suaminya, teman-teman. Sehingga menyebabkan suaminya ini cemburu dan emosi besar. Dan pada akhirnya, suaminya ini memutuskan untuk menyerang dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping, teman-teman. Selesai membelah mulutnya itu, suaminya pun berkata, sekarang siapa yang akan berkata kamu cantik? Tidak sampai di sana aja teman-teman. Ternyata hantu bermulut sobek ini juga ada legenda versi sekarang ini atau cerita versi zaman modern. Dalam versi cerita modern ini diceritakan ada salah satu wanita yang pengen pergi ke sebuah dokter untuk operasi plastik. Tapi sayangnya operasi plastik itu gagal dan wanita tersebut akhirnya membunuh dokter itu. Karena kejadian itulah belakangan ini ia dibunuh oleh penduduk kota dan akhirnya menjadi hantu penasaran atau hantu gentayangan. Hantu bermulut sobek ini teman-teman menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut dan sering bergentayangan di pada saat malam hari di kota, terutama ketika pada saat malam itu sedang berkabut teman-teman. Bila bertemu seseorang, terutama mahasiswa ataupun yang masih anak-anak teman-teman, hantu bermulut sobek ini akan bertanya kepada mereka, apakah saya cantik? Atau dalam artian Jepang bisa dibilang watashi kire. Watashi adalah saya, kire yang dalam artiannya cantik. Bila menjawab iya, maka hantu bermulut sobek ini akan melepaskan maskernya dan akan bertanya sekali lagi, bahkan seperti ini saya cantik. Jika yang ditanya itu berkata tidak, maka hantu bermulut sobek ini akan membunuh orang tersebut dengan menggunakan senjata tajam dan mati secara mengenaskan. Tetapi bila si korban menjawab dengan
kata iya, maka hantu bermulut sobek ini akan membebaskannya pergi. Sebenarnya kalau mau dibilang teman-teman, legenda ini benar-benar sudah cukup populer di Jepang dan masih banyak cerita atau versi-versi tentang hantu bermulut sobek ini. Tapi yang Listri ceritain di video ini adalah di mana yang menurut orang Jepang mereka percaya bahwa secara legenda kuno ataupun secara modern yang paling populer adalah cerita yang barusan Lis jelaskan kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya menurut teman-teman ada versi yang lain, teman-teman boleh komentar di bawah kolom sini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya. Kita ketemu lagi di the next video.